Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Fasak Barefullah dengan NPM 2315061011 dari kelas PSTIC. Kali ini saya akan membuat tugas Jarkom jaringan komputer yang dimana uh, sudah terdapat beberapa device di sini yang ada PC, ada 10 PC, kemudian ada switch, ada juga server, ada router. Yang dimana 3 PC di sini dan 3 PC di sebelah sini akan dijadikan sebuah dinamis terhadap server dan duanya akan bersifat statik. Oke, langsung saja kita akan mengkoneksikan setiap device ke eh, switch dulu. Baru setelah dari switch, kita akan switch ke router, lalu router ke router, lalu yang di sebelahnya. Oke, oke. Setelah ini kita akan dapat dilihat bahwa di sini ada terdapat warna merah dan warna hijau. Yang berarti yang warna hijau ini udah aktif pada kabelnya dan sedangkan switch ini dia belum aktif atau masih mati. Artinya kita harus pertama ke router dulu. Setelah dari router kita akan enable. Oke, setelah itu kita akan configure terminal. Oke, setelah kita udah masuk ke configure terminal, kita akan berpindah router ke user interface-nya dengan cara interface gigabit gigabit Ethernet yang 0/0. Oke. Setelah udah masuk ini, kita no shutdown. Lalu kita akan berpindah ke eh, interface gigabit 0/1. Kemudian kita no shutdown lagi. Oke, dapat dilihat di sini udah dari sini ke sini hijau. Kita akan untuk bagian yang satunya lagi, router satunya dengan enable, lalu configure terminal. Oke, setelah configure terminal kita akan ke interface gigabit 0/0 0 gigabit Ethernet. Oke, setelah itu kita no shutdown lagi. Oke, setelah itu kita exit.
exit, settle, yang satu, nah shutdown lagi. Oke, dapat dilihat di sini udah hijau semua. Oke, setelah ini semua udah hijau, kita akan menambahkan IP. Sini yang dapat dilihat bahwa di sini not set, yang dimana IP tersebut artinya belum ada. Jadi kita perlu eh, exit, kemudian interface ya, untuk masuk ke gigabit Ethernet 0 tadi. Lalu kita masukkan IP-nya dengan IP address-nya 192.168.10.1 dan sub IP-nya 255.255.255.0. Eh, dapat kesalahan pada ya. Lalu kita pun exit lagi. Lalu kita akan masuk ke interface gigabit 1 yang dimana kita akan membuat IP-nya dengan IP address ya yang sama, tapi pada yang kedua ini dia berbeda dengan 200.255.255.255.255 terdapat kesalahan 200.225 spasi 255.255.255.252. Oke, kalau kita exit eh, untuk melihat bahwa IP-nya udah berjalan, kita perlu ke config. Setelah config, kita akan ke interface-nya. Nih, dapat dilihat di sini bahwa udah ada IP address 4-nya, subnet masnya juga, sub. Lalu juga ada yang di gigabit 1. Selanjutnya kita akan di router kedua, kita akan exit. Kemudian kita akan memasukkan IP-nya juga bagian di Ethernet 0 dengan IP eh, IP address 100 256.256.256.255.255.255.252. Oke, kemudian kita exit untuk menambahkan IP di yang Ethernetnya 1 dengan IP address. Kita akan memasukkan IP address 10.1.255.255.255.0. Lalu kita exit. Dapat dilihat bahwa pada router 2 juga di sini udah ada, dan pada tadi di sini udah terhubung IP address-nya 5209 tadi pada ini. Selanjutnya kita akan memasukkan IP pada server, yang dimana kita akan masuk ke setting, kita akan memasukkan default gateway-nya, yang dimana default gateway-nya itu yaitu sesuai dengan di router tadi yang Ethernet 192 di 0 per 0 di gigabit Ethernet yang 0/0, yang dimana 192.168 10.1. Lalu juga kita akan membuka ke flash Ethernet 0-nya tadi, kita akan masukkan 192.168
68.10.3 untuk subnet masknya ini ya sudah pas. Lalu juga untuk DHCP kita masuk ke ini ke DHCP, lalu di gateway-nya kita akan masukkan eh, 192, 168, 10 dan 1 sesuai dengan gigabit internetnya yang ada di 0 per 0 di router tadi. Lalu 2555.0, lalu kita samakan udah benar semua. Untuk maksimum number eh, dari usernya kita masukkan ini. Oke, ini udah ke save. Lalu kita buat yang bagian server pet yang 2 ini sesuaikan sama dengan yang tadi juga di router 2, yang dimana di router 2 tadi kita masukin DNS default gateway-nya itu 10.1.2.1. Untuk DNS servernya 255.255.255.252. Lalu di base Ethernet 0-nya untuk IP address-nya itu 10.1.2.4 dengan ini 25.25.255.0. Lalu kita akan ke bagian DHCP, yang dimana DHCP ini kita akan masukkan 10.1.2.1, lalu juga untuk ininya kita masukkan 255.255.255.0. Untuk start IP-nya kita mulai dengan 10 sesuai dengan ininya. Lalu ini juga akan kita masukkan status dan ini seluruhnya udah benar. Lalu kita save. Oke, udah ke save. Setelah udah ke save semua, kita akan men-setting PC yang akan dihubungkan di dinamis tadi dan statis. Yang pertama kita akan buka bagian config ini. Oke, yang ini yang tiga PC pertama ini akan dijadikan dinamis. Oke, ini udah dapat dilihat bahwa di sini udah auto kemasuk IP-nya dari sesuai dengan servernya. Oke, bagian ini juga DHCP. Oke, udah kelihat. Oke, udah ini juga udah masuk dinamisnya ini dapat dilihat bahwa dia tanpa dimasukkan juga udah terhubung ke servernya untuk IP address-nya. Lalu yang ketiga, kita lihat ya bahwa di sini udah otomatis masuk sendiri sesuai servernya. Oke, kita kan lihat yang ke PC 6 yang di sebelah kanan, kita lihat bagian DHCP-nya. Salah di sini. Jadi, oke, kita akan lihat. Oke, udah kelihatan juga dapat data terhubung dia. Jadi perbedaannya itu kalau static itu dia akan masukkan sendiri di sini ntar di default gateway-nya DNS servernya akan kita masukkan sendiri. Oke, udah.
Oh, kita lihat yang terakhir bagian ini. Kita akan buka P configuration-nya, kita buka DHCP, kita jadiin dinamis ini. Nah, udah kan? Oke. Selanjutnya, jadi kita akan pada PC ini, kita akan masukkan eh, yang statik ini, kita akan masukkan default gateway-nya, yang dimana dia akan kita masukkan 10.1.2.5 255.255.255.0 10.1.2.6 dan ininya 255.255.255.0. Oke, untuk yang PC keempat kita buka yang statik. Jadi perbedaannya kalau di statik itu ya ini kita akan memasukkan data IP-nya itu sendiri di mana kita akan memasukkan 192 192 168 10 10. Lalu subnet masknya ini kayak udah auto keisi. Untuk yang ini kita buka pcnet dengan 192 168 10 10 11 sesuai dengan nambah user satu. Oke, udah. Lalu untuk cara cek terhubungnya itu kita masuk lagi ke router untuk melihat apakah udah terhubung di CLI ini. Kita cek, kita exit exit. Oke, udah ke router, kita ingat lihat show IP route. Nah, dapat dilihat bahwa di sini ada lokal juga IN1. Nah, di sini kita lihat dapat udah lihat directly connected di gigabit 0 Ethernet 0/0, eh, connected juga di yang satunya lagi di eh, router keduanya itu tadi, yang Ethernet 0/0 tadi, lalu juga yang 0/1 yang pertama tadi udah directly connect juga, lalu yang kedua ini udah directly connected. Jadi udah dapat dilihat bahwa udah ke connect. Sekian tugas Telkom saya. Apabila ada salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.